Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meltafira. Saya dari Universitas Lancang Kuning, Prodi Akuntansi, akan menampilkan presentasi dengan judul Analisis Sistem Pengendalian Manajemen Persediaan Bahan Baku pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Sejarah berdirinya PT Indofood Tbk dengan nama awal perusahaan PT Panganjaya Inti Kusuma. Berdiri sejak 14 Agustus 1990 dan perubahan Akta Pendirian nomor 249 pada tahun 15 November 1990 dengan notaris Beni Kristanto SH. Perubahan nama perusahaannya adalah PT Indofood Sukses Makmur. Berdasarkan keputusan nomor 51 5 Februari 1994. Bertempat pada Jakarta, dengan produk yang diproduksi adalah mie instan dan makanan olahan. Pada tahun 1994, perubahan nama perusahaan yaitu menjadi PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Kantor pusat perusahaan terletak di Sudirman Plaza Indofood Tower, lantai 27, Jalan Jenderal Sudirman, Kaf 76-78, Jakarta, Indonesia. Latar belakangnya adalah, pada saat ini industri mie instan adalah salah satu sektor industri pangan yang sudah cukup pesat perkembangannya dan memiliki prospek yang baik. Perkembangan industri mie instan dapat dilihat dari beberapa faktor. Faktor pertama adalah dilihat dari jumlah konsumsi mie instan per kapita di Indonesia yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Jika tahun 2000 konsumsi per kapita hanya mencapai 3,7 kg atau 53,1 bungkus. Pada tahun 2005 meningkat 46% menjadi 5 kg. Faktor kedua adalah meningkatnya jumlah perusahaan yang menjadi produsen mie instan di Indonesia. Faktor ketiga adalah meningkatnya volume produksi mie instan setiap tahunnya. Jika tahun 2004 volume produksi mencapai 975.000 ton, pada tahun 2005 meningkat 30% menjadi 1.272.000 ton. PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk merupakan produsen mie instan di Indonesia yang memproduksi mie instan dengan 40 cita rasa dan beberapa merek. Salah satu meningkatkan daya saing adalah perusahaan harus mengoptimalkan kinerja dari fungsi-fungsi yang ada pada perusahaan. Fungsi produksi dan operasi memegang peranan yang cukup penting dalam kelangsungan hidup perusahaan, karena 50-60% kegiatan perusahaan merupakan aktivitas produksi dan operasi. Tender dan Heiser tahun 2005. Oleh sebab itu, perusahaan harus memperhatikan setiap kegiatan produksinya dan meningkatkan efisiensi produksi agar dapat menekan biaya secara keseluruhan. Efisiensi produk dapat dilakukan dengan cara melakukan pengendalian persediaan bahan baku dengan baik. Sistem persediaan bahan baku Divisi Noodle PT Indofood Tbk menjadi tanggung jawab Departemen PPIC. Departemen ini berperan dalam menyusun rencana produksi, mengkoordinir pengadaan bahan baku untuk kegiatan produksi, memonitor tingkat persediaan, menentukan persediaan yang harus dijaga, kapan persediaan harus diisi, dan beberapa pesanan yang harus dilakukan. Departemen PPIC dipimpin oleh seorang PPIC Supervisor yang dibantu oleh sejumlah staf administrasi untuk mendukung pekerjaannya. Karakteristik bahan baku Divisi Noodle PT Indofood Tbk. Divisi Noodle PT ISM Tbk menggunakan beberapa bahan baku dalam pembuatan mie instan. Adapun bahan baku tersebut adalah A. Tepung terigu. Dalam proses pembuatan mie instan dikehendaki terigu yang memiliki kadar protein 8-12% untuk menghasilkan tekstur dan rasa yang khas dari produk. Tepung terigu cakra kembar adalah terigu yang bermutu paling baik untuk pembuatan roti dan mie, karena memiliki kandungan protein yang paling tinggi yaitu sebesar 13% yang dihasilkan dari 100% hard wheat.
Tepung tapioka. Tepung tapioka yang baik digunakan untuk pembuatan mie instan adalah memiliki pH 4-8 dan kadar pati 80%. Tepung tapioka ini diperoleh dari perusahaan Dharma Grindo Lampung. Tepung tapioka ini dikemas dalam karung dengan berat per karung 50 kg. C. Bahan baku tambahan. Air digunakan membentuk tekstur adonan dan gluten, mengkontrol kepadatan dan suhu adonan. Larutkan garam dan bahan-bahan tambahan lainnya sehingga bahan-bahan tersebut dapat tersebar secara merata dalam adonan. 2. Alkali merupakan campuran dari zat antioksidan, pengemulsi, pengatur keasaman, pengental, pengembang pewarna mineral dan penguat rasa yang aman untuk dikonsumsi dan berfungsi untuk membuat bentuk, warna, rasa, dan mutu mie instan lebih baik. Identifikasi persediaan bahan baku PT Indofood. Identifikasi tersebut dilakukan berdasarkan perkiraan penjualan produk mie instan yang dihasilkan perusahaan dan pemakaian bahan baku pada periode sebelumnya. Prosedur pembelian dan penerimaan bahan baku. Departemen ASP memberikan masukan kepada Departemen PPIC berupa peramalan atau prediksi penjualan produk jadi untuk 1 minggu ke depan berdasarkan kondisi pasar dan pengalaman pada periode-periode sebelumnya. Kemudian, Departemen PPIC mengajukan permintaan pembelian dengan membuat atau mengisi formulir permintaan pembelian atau purchase requisition. Formulir ini diberikan kepada atasan yang berwenang untuk dimintakan tanda tangan dengan bukti persetujuan. Proses penyimpanan bahan baku PT Indofood Tbk. Yang pertama adalah penerimaan. Dari penerimaan menuju ke penyusunan bahan baku. Dari penyusunan, kita akan melakukan pengeluaran bahan baku. Setelah melakukan pengeluaran, maka akan dicatat administrasinya. Dan kemudian dari administrasi, kemudian akan melakukan pengontrolan bahan baku. Manajemen persediaan bahan baku PT Indofood Tbk. Yang pertama yaitu melakukan pesanan pada tahun 2006, Divisi Noodle PT Indofood melakukan pemesanan dengan frekuensi yang berbeda untuk setiap jenis bahan bakunya. Jenis bahan baku bisa dilihat di sini ada cakra kembar, segitiga biru, segitiga hijau, tepung tapioka dengan total biaya pemesanan 2.880. Dan hasil akhirnya adalah Rp5.278.980. Kemudian yang kedua, melakukan perhitungan biaya. Ketiga, biaya persediaan per hari sudah diketahui pada tahun 2006, Rp5.278.980. Kemudian yang keempat, kita akan menghitung biaya persediaan bahan baku pada tahun 2006 per tahun dengan total persediaan yaitu Rp1.641.041.822.000. Baiklah, hanya sampai di sini presentasi yang saya sampaikan. Terima kasih sudah memberikan kesempatan untuk saya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.